Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa kabarnya nih jamaah? Apa kabarnya jamaah? Alhamdulillah, ini dari mana Ustaz? Dari Bandung Barat. Dari Betul Bandung tidak, Bu? betul? Boleh dong tepuk tangannya untuk jamaah Bandung. Masya Allah. Ustaz Maulana apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah semangat selalu. Karena Alhamdulillah. yang namanya menuntut ilmu itu lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Masya Allah. Penjelasan satu ayat yang kita pelajari ketika kita membaca Quran satu ayat itu bagikan salat sunat 100 rakaat. Masya Allah Ustaz. Jadi di sini kita belajar banyak banget pahalanya Ustaz. Masya Allah ya. Amin. Ya, ibu-ibu Amin, dari Rabbal majelis Alamin. taklim apa sih? Satu orang ngomong. Majelis Taklim Nur Syaadah, Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Tepuk tangannya dong jamaah. Masya Allah lengkap Gitu dong, Ustaz. lebih jelas. Jadi yang di rumah juga pada nonton nih. Iya betul banget. Jamaah. Ustadz, sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, Iya, betul. akan ada video dan yang mau kita tonton bersama karena viral banget lagi diobrol di masyarakat nih Ustadz. Coba kita lihat dulu yuk tentang dugaan kasus korupsi kuota haji. Seperti apa? Berikut tayangannya. Ya Allah Ustadz, itu bagaimana komentarnya Ustadz? Kalau kita berbicara tentang ibadah itu jangan pernah dipersulit, dipermudah. Karena sesungguhnya ibadah itu jangan pernah dipersulit, disusahkan. Kenapa? Karena ketakwaan itu kembali lagi pada konsep ketakwaan itu. Takwa itu menurut kemampuan. Bahkan ibadah kita sesuai kondisi tubuh kita. Sekali lagi sesuai kondisi tubuh kita. Kalau memang tidak bisa berdiri ya duduk dan sebagainya. Dan alhamdulillah rabbil alamin, yang namanya ibadah kita ini kan alhamdulillah ini nih ya. Kita ini bersyukur di Indonesia ini yang namanya ibadah haji, ibadah umroh, pemerintah ikut terlibat untuk mengatur sebagaimana supaya dipermudah untuk perjalanan. Bahkan ada namanya, maaf ya Bu, pembayaran haji kita itu kan sekitar 25 juta. Sebenarnya itu kan membiayainya itu adalah 90 juta. Dan itu tambahan daripada ditambahkan subsidi dari pemerintah. Bahkan jadi oke. kemarin saya ketemu sama pengelola keuangan haji itu luar biasa loh. Masya Jadi sebenarnya Allah. sudah ada usaha untuk mempermudah untuk berangkat ke Tanah Suci. Karena normalnya kalau kita mau bayar itu sekitar 90 juta. Cuma karena kita bayar 25 tinggal menambahkan beberapa gitu. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas Iya. penjelasan dan komentarnya. Jamaah. Dalam hidup itu memang semua Allah jadikan berpasang-pasangan. Dan ternyata setiap masalah hidup jika memegang dan melakukan setiap dua hal ini, yang tadinya punya masalah seketika hilang. Terus yang punya hajat insya Allah terkabul langsung. Nah karena hari ini kita akan membahas tema ingat selalu dua hal ini dalam kehidupan. Apa ya dua hal tersebut? Tapi sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah. Tentang mau curhat sama Allah tapi masih malu dilihat orang. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Ya Allah, apakah itu gengsi Ustadz lagi? Biasa terjadi tuh. Hah? Ya Allah, tapi sebenarnya boleh kan kita kalau lagi doa sambil nangis-nangis gitu. Kalau dilihat malu apa harusnya nggak usah malu Ustadz? Ya Allah Ustaz, langsung aja Saskia tanya ya. Iya. Nah jadi untuk dua hal, yang pertama berkaitan sama kalau misalnya manusia itu curhat atau rahasia. Katanya yang boleh tahu hanya Allah dan diri kita saja. Tapi namanya manusia butuh dong ya cerita sama sesama manusia juga. Entah teman, sahabat atau pasangan. Nah itu bagaimana? Mohon izin tausiahnya Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saskia, tabi guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Asad, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan Allah. Al-Quran surah Yusuf ayat 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah
وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Nabi Ya'qub alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian, dan yang diceritakan di dalam Al-Qur'an adalah salah satu ujiannya terpisah dengan anak yang begitu beliau sayangi. Semua anaknya beliau sayangi, tapi anak yang satu ini memang beliau sangat sayangi karena dia adalah penerus kenabiannya Nabi Ya'qub alaihi salam, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Saking sedihnya dia sampai kehilangan penglihatannya. Namun lihat bagaimana dua hal pertama atau dua yang pertama yang kita pelajari hari ini adalah jikalau ada keluhanmu, jikalau ada rahasiamu, maka cukuplah dua yang tahu, yaitu dirimu dan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran daripada Nabi Yakub berkata, "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Sungguh aku hanya mengeluhkan permasalahanku, keluhanku, keluh kesahku dan juga kesedihanku hanya kepada Allah. Lalu ditutup dengan wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, karena dia Allah Maha mengetahui dibanding yang lain, dibanding makhluk-makhluk yang lain hanya Allah lah yang mengetahui. Sehingga ulama mengatakan curhatlah kepada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jangan curhat kepada yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Siapa yang tidak bisa memberi manfaat? Biarpun seluruh makhluk berkumpul untuk menolongmu, kalau Allah tidak mengizinkan engkau tertolong, maka tidak akan tertolong. Biarpun seluruh makhluk berkumpul untuk memberimu mudarat, mencelakaimu, kalau Allah tidak izinkan engkau celaka, maka tidak ada yang bisa mencelakaimu. Maka pelajaran pertama adalah bagaimana kita, rahasia kita, keluhan kita, masalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya diri kita dan Allah yang tahu. Tapi beda nih kalau masalah penyakit, harus ada ikhtiarnya, datang ke dokter. Masalah hukum ada ikhtiarnya, datang ke pengadilan. Oh, jadi nggak boleh dipendam sendiri kalau misalnya seperti itu ya Ustadz ya. Cari yang bisa kasih solusi, tapi manfaat minta hanya kepada Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Boleh tepuk tangannya jemaah. Nah, tadi Saskia udah tanya sama Ustadz Syam. Sekarang kita mau nonton video yang viral dulu nih jemaah, tentang tetap sholat walaupun diuji oleh peperangan yang terjadi. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Masya Allah, rasanya melihat orang-orang yang masih semangat untuk beribadah walaupun keadaan kadang tidak mendukung ya Ustadz. Kadang jadi malu gitu loh jamaah, misalnya kita di rumah udah enak, leyeh-leyeh di kasur gitu. Waktunya sholat azan memanggil, aduh nanti deh, ya Allah jangan gitu ya Ustadz ya, Masya Allah. Sampai tadi teman-teman yang di medan peperangan aja tidak meninggalkan sholat. Harusnya kita harus lebih on time sholatnya. Amin. Nah Ustaz Saskia mau tanya nih. Katanya ada dua hal dalam hidup yang apabila dilakukan, pertolongan Allah itu langsung datang tanpa menunggu lama. Katanya dua hal tersebut adalah sholat dan sabar. Apakah benar? Tapi tapi Ustaz, katanya ada yang sudah melakukan dua hal ini, terus tetap merasa kok pertolongan Allah tuh gak datang juga ya. Lalu di mana salahnya? Mohon izin tausiahnya Ustaz. Terima kasih Saskia, mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah saat sedang berat, sholat. Saat sedang hebat, sholat. Ini menandakan betapa pentingnya sholat dalam kehidupan kita. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Sebuah bangunan Bapak Ibu, jika tidak ada lampunya, masih bisa berdiri nggak? Masih. Jika tidak ada jendela, masih bisa berdiri? Masih. Tapi kalau tidak ada tiang-tiang yang menyangganya, bagaimana? Runtuhlah bangunan itu. Seperti itulah keimanan dan keislaman kita. Makanya di dalam Al-Quran sampai 2 ayat yang menekankan tentang pentingnya sabar dan sholat. Ya. Pertama di surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was salat. Ya, lalu di ayat 153 di surat yang sama, ya ayyuhalladzina amanu
Ista'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Jadi di sini menekankan penting sekali kita melaksanakan dua hal ini, ibu-ibu. Pertama sabar, yang kedua salat. Karena memang hidup ini pasti kita membutuhkan pertolongan Allah. Pasti hidup ini akan diuji dengan masalah demi masalah. Siapapun dari kita pasti punya masalah. Saya, jamaah yang di rumah ataupun ibu-ibu yang di sini, semua punya masalah. Betul Bu? Ibu punya masalah? Punya dong pasti. Sedikit atau banyak? Banyak. Banyak. Ya. Kelihatan dari mukanya. Ya. Jadi pasti semua punya masalah. Tapi Allah tidak meminta kita untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Yang Allah minta apa? Dua hal tadi. Sabar dan sholat. Yang pertama sabar. Apa itu sabar? La tahzan innallaha ma'ana. Bertahan. Ya. Apapun masalahnya, yang pertama kali kita harus acceptance. Menerima lalu bertahan. Karena tidak ada skill lain di dunia ini ya yang harus kita miliki selain bertahan. Karena setiap ujian prinsipnya pasti akan selesai dan pasti akan terlewati. Gitu. Bertahan aja. Ya. Yang kedua, sholat. Ya, minimal adalah sholat 5 waktu ibu-ibu. Ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan kalau mau rezeki kita lancar, rezeki kita selalu on time, tepat waktu, maka sholatnya pun harus tepat waktu. Kalau kita mau diselesaikan masalahnya sama Allah tepat waktunya, sholatnya juga harus tepat waktu Kak Saskia. Masya Allah, jadi tadi senang banget ada kata-kata yang Ustadz Rashid bilang. Saat berat sholat, saat hebat sholat. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Boleh tepuk tangannya jamaah. Nah jamaah, jadi tadi kita udah membahas dua hal yang harus dipegang dalam hidup. Yang pertama, jika ada rahasia cukup dua yang tahu, yaitu Allah dan diri kita. Masya Allah. Terus yang kedua, mohonlah pertolongan Allah itu dengan dua hal, yaitu apa ibu-ibu? Sholat dan sabar, betul. Nah penasaran gak dua hal apa lagi? Setelah ini ya akan kita bahas, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, Alhamdulillah.